Bojan Hoda pastikan Beckham Putra bisa main lawan Persik Kediri. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda mengabarkan bahwa Beckham Putra Nugraha sudah bisa diturunkan ketika menjamu Persik dalam laga pekan ke-26 Liga 1 2024-2025. Sebelumnya pemain berusia 23 tahun ini mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI sebanyak 3 pertandingan plus denda senilai Rp75 juta akibat selebrasi Ice Cold di laga kontra Persija Jakarta. Pasca diumumkannya sanksi, pihak Persib bergerak cepat melayangkan banding. Masa hukuman 2 pertandingan sudah dilalui pemain bernomor punggung 7 ini ketika menghadapi Madura United dan Persebaya. Jika merujuk kepada hukuman Komdis, seharusnya dia masih harus absen pada 1 laga lagi. Meski belum ada kabar resmi terkait hasil banding yang diajukan, namun Bojan Hoda menyebut Beckham sudah bisa tampil di pekan ke-26 menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu, 5 Maret 2025, mendatang. Justru Ahmad Agung yang dikabarkan Bojan terpaksa absen di pertandingan ini. Beckham akan bermain. Agung yang tak akan bermain, terang Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Senin, 3 Maret 2025. Untuk Ahmad Agung, pemain yang berposisi gelandang bertahan ini dipastikan tidak diperbolehkan untuk bermain. Itu karena dia merupakan sosok yang datang dengan status pinjaman dari Persik di paruh musim. Ahmad Agung dipinjam selama 6 bulan dan terdapat klausul bahwa dia tidak boleh bermain melawan klub pemiliknya. Agung tidak bisa main, karena dia itu pemain pinjaman dari Kediri, lanjut Bojan. Saat ini, krisis pemain memang sedang melanda Maung Bandung karena beberapa pemain cedera. Dimas Derajat, Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, Rahmat Irianto dan Teja Pakualam merupakan nama-nama yang kini dalam proses pemulihan cedera. Bojan Hoda juga mengabarkan bahwa Adam Alis dalam laga melawan Persebaya mengalami benturan. Karena itu, gelandang energi Persib Bandung ini ditarik keluar di babak kedua oleh tim pelatih. Bojan menyebut Adam Alis masih dipantau kondisinya dan diharapkan bisa segera pulih. Tapi dia optimis pemain bernomor punggung 18 tersebut tersedia saat bermain melawan Persik. Hanya Adam yang terkena benturan tapi pemain yang lain baik-baik saja. Bahkan dia mungkin besok sudah bisa kembali bermain, pungkas pelatih asal Kroasia tersebut. Mendoza akui moral pemain Persib down. Hasil negatif pada laga melawan Persebaya diakui Kevin Ray Mendoza cukup membuat pemain Persib terpukul. Faktor mental pun perlu dibenahi untuk bisa kembali melaju di jalur kemenangan. Maung Bandung dipaksa menelan kekalahan memalukan dengan skor 1-4 di laga pekan ke-25 lalu. Bermain melawan pesaing di papan atas klasemen, Mendoza dan kawan-kawan dibuat tidak berdaya oleh tuan rumah. Hasil yang telak menurutnya memang membuat mental pemain ambruk. Misi untuk bangkit pun diusungnya jelang laga melawan Persik di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025 pada Rabu, 5 Maret 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tentu saja ketika kalah, Anda akan merasa sedikit down, tapi mulai besok, kami akan bangkit lagi dan terus berjuang, tutur kiper asal Filipina ini saat diwawancara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, 3 Maret 2025. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah pemain harus tetap tenang dan fokus menghadapi laga yang terdekat. Karena itu, dia dan rekan setim langsung melakukan persiapan untuk menjamu Macan Putih. Kami masih berada di peringkat pertama jadi tidak buruk, kami hanya perlu fokus ke 1 pertandingan dalam waktu sekarang. Dan ya, semua akan baik-baik saja, terang mantan kiper Kuala Lumpur City ini. Nantinya pertandingan akan digelar lebih malam dari biasanya dan kick-off dilaksanakan pukul 20.30 WIB karena sudah memasuki bulan Ramadan. Meski begitu, Mendoza tidak mempermasalahkan situasi tersebut. Bagi saya itu tidak ada perbedaan. Tidak masalah. Sekarang kami juga berlatih di jam yang sama, jadi kami terbiasa dengan itu, jadi semuanya baik-baik saja, tutur penjaga gawang berusia 30 tahun ini. Mengenai gambaran kekuatan lawan, Mendoza menyebut bahwa Persik memiliki sejumlah amunisi yang bisa membahayakan. Dia pun masih akan memantau potensi ancaman lawan bersama tim pelatih Persib Bandung. Ya mereka punya tim yang bagus, tentu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Tetapi mulai besok saya akan fokus pada pertandingan dan menganalisis pemain-pemain mereka, dan kita lihat nanti, tutup dia. Pelatih Persib cari solusi lawan tim dengan taktik low block. Rintangan berat menunggu Persib di laga pekan ke-26 ketika menjamu Persik. Tampil sebagai tuan rumah, Maung Bandung biasanya dihadapkan dengan lawan yang menerapkan taktik low block di pertahanan. Kecenderungan klub yang bertamu ke Bandung memang biasanya memainkan pendekatan permainan bertahan. Garis pertahanan dibuat rendah dan menumpuk pemain di area permainan sendiri untuk bisa meredam Ciro Alves dan kawan-kawan.
Hal tersebut diakui oleh Bojan Hoda selaku kepala pelatih. Memang tugas berat harus dihadapi pasukannya ketika bermain di kandang untuk bisa menembus area pertahanan lawan yang menunggu di area belakang. Lihat, semua tim bermain low block ketika melawan kami, jadi tentu saja kami terus mencari cara untuk menembusnya. Terang Bojan Hoda ketika diwawancara awak media di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, 3 Maret 2025. Meski begitu, Bojan juga tidak mau terlena dengan permainan lawan. Karena dia melihat permainan dari Persik juga cukup terbuka saat tampil melawan Dewa United dalam pertandingan pekan ke-25 lalu. Potensi ancaman tersebut yang menurutnya harus bisa diendus oleh Nick Kuipers dan kawan-kawan. Tetapi saat mereka melawan Dewa juga punya beberapa situasi menyerang, jadi kami harus waspada untuk itu, tutur Bojan Hoda. Mengenai peta kekuatan Persik Kediri, Bojan Hoda melihat adanya beberapa sosok yang harus diberikan pengawasan khusus. De Valente selaku otak serangan serta Majed Osman yang punya skill mumpuni menjadi dua pemain berbahaya menurut Bojan. Mereka juga memiliki banyak pemain berpengalaman, banyak pemain bagus. Mereka memiliki De Valente dan satu penyerang Lebanon, Majed Osman. Dua pemain itu mungkin yang paling berbahaya, ujarnya. Karena itu, pemain Persib tidak bisa bermain dengan menyerang sepenuhnya dan melupakan pertahanan. Sebab ruang terbuka yang diberikan kepada lawan tentunya bisa saja menjadi bahaya dan kenangan buruk di musim lalu berupa kekalahan di kandang bisa saja terulang. Jika kami memberi mereka ruang, mereka bisa sangat berbahaya. Di tahun lalu, kami kalah dari mereka di sini, laga kandang. Tentu saja, kami akan berhati-hati terhadap itu dan juga fokus pada kekuatan kami sendiri. Mereka juga punya beberapa kelemahan dalam tim dan kami akan mencoba memanfaatkannya, pungkas dia. Lawan Persik Kediri, Persib pasang mode balas dendam. Rentetan hasil kurang memuaskan dialami Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Setelah 2 kali hanya bisa bermain imbang melawan Persija Jakarta dan Madura United, Pangeran Biru justru mengalami kesialan saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada 1 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Persib dibantai dengan skor menyakitkan 1-4. Kini, Persib coba mengalihkan fokus dan bersiap menjamu Persik Kediri di Stadion GBLA pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin, 3 Maret 2025, malam, para penggawa Persib Bandung kembali menjalani latihan pada waktu malam. Di bawah guyuran hujan deras, skema pertandingan pun dipersiapkan dengan tetap menerapkan intensitas yang tinggi. Persiapannya bagus. Pertandingan melawan Kediri hanya punya waktu 4 hari, dan kami harus cepat melupakan kekalahan melawan Persebaya, kata pelatih Persib Bojan Hoda. Latihannya berlangsung serius, semua orang ingin membuktikan bahwa ini hanya satu hari yang buruk, kekalahan melawan Persebaya. Dan saya berharap kami akan menjalani pertandingan yang baik, tuturnya menambahkan. Bojan pun menyadari Persib memiliki catatan kurang apik saat menjamu Persik Kediri. Sejak musim 2022-2023, 3 pertandingan kandang Persib berakhir dengan 2 kekalahan dan hanya bisa sekali memetik hasil imbang. Namun kini, Bojan Hoda tak ingin mengulangi lagi catatan kurang apik tersebut. Ia sudah menganalisasi kelemahan Persik Kediri dan berambisi untuk memetik kemenangan di pertandingan mendatang. Tahun lalu kami kalah dari mereka di sini, jadi tentu saja kami akan berhati-hati dan fokus pada kekuatan kami. Mereka juga memiliki beberapa kelemahan dalam tim, dan kami akan mencoba memanfaatkannya dalam pertandingan, pungkasnya.